Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Denia Rositukan. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi pertumbuhan fisik remaja dan ciri-ciri perkembangannya. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, sebelum kita masuk pada video pembelajaran kita, mari kita sama-sama melihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami pertumbuhan fisik remaja dan karakteristiknya. Yang kedua menjelaskan pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku remaja. Yang ketiga mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Dan yang keempat mengemukakan aspek-aspek perkembangan fisik remaja. Pertumbuhan fisik remaja merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada ukuran tubuh, proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan ciri-ciri seks sekunder. Nah, perubahan yang terjadi pada ukuran tubuh terkait dengan tinggi badan, kemudian proporsi tubuh terkait dengan besar badannya. Kemudian perkembangan ciri-ciri seks primer itu maksudnya di sini adalah tanda yang menjadi kita dewasa. Contohnya pada laki-laki tumbuhnya kumis dan perubahan suara. Kemudian pada perempuan membesarnya payudara, dan dilanjutkan ke pertumbuhan seks sekundernya yaitu perkembangan kelamin, yang dimana perempuan mengalami menstruasi dan pada remaja laki-laki mengalami mimpi basah. Kemudian pengaruh pertumbuhan fisik pada tingkah laku remaja apa saja? Yang pertama ingin menyendiri, yang kedua bosan, yang ketiga inkoordinasi atau salah tingkah atau susah untuk menyesuaikan. Lalu ada antagonis sosial itu seperti sifat egois kita. Kemudian ada emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri dan terlalu sederhana. Artinya ketika kita mengalami perubahan yang sulit kita mengerti atau kita kurang percaya diri, maka kita akan menutupinya dengan berpakaian yang sederhana agar tidak kelihatan bahwa kita mengalami perubahan tersebut. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja? Yang pertama itu sistem endokrin dalam tubuh itu seperti hormon. Yang kedua, faktor-faktor nutrisi itu seperti jika kita mengkonsumsi makanan yang kalsiumnya cukup, proteinnya juga cukup, dan mineral segala macam, pasti pertumbuhan kita akan bagus. Kemudian yang berikut adalah gangguan keluarga. Maksudnya di sini adalah gen dan lingkungan. Jika lingkungan kita bagus, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang bagus juga. Kemudian gen itu menyangkut faktor keturunan yang tidak bisa kita tolak. Kemudian ada gangguan emosi, status sosial ekonomi, dan juga kesehatan serta kecerdasan. Jadi kalau kita cerdas dalam mengolah makanan, pasti kita berpikir bahwa makanan apa saja sih yang harus kita konsumsi agar pertumbuhan kita bagus atau baik. Kemudian dalam perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan dua ciri, yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Yang pertama, hormon-hormon seksual itu ada ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Pada remaja laki-laki, ciri-ciri seks primernya ditandai dengan matangnya organ-organ seks seperti penis mulai bertambah panjang, pembuluh mani, dan kelenjar prostata semakin membesar. Nah, matangnya organ-organ seks ini akan memungkinkan remaja laki-laki mengalami mimpi basah pada usia 14-15 tahun. Sedangkan pada remaja perempuan, ciri-ciri seks primernya ditandai dengan kematangan organ seksnya, yaitu tumbuhnya rahim vagina dan ovarium secara cepat pada usia 11-15 tahun, yang mana remaja perempuan akan mengalami menstruasi pertama kali. Kemudian ciri-ciri seks sekunder pada remaja laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut pubik atau bulu kopak di sekitar kemaluan dan ketiak, terjadinya perubahan suara, tumbuh kumis dan tumbuh gondok laki atau jakun. Sedangkan pada remaja perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut pubik atau bulu kopak di sekitar kemaluan dan ketiak, dan juga bertambah besar buah dada serta bertambah besarnya pinggul. Yang kedua adalah pubertas. Pada pubertas ada dua perubahan, yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal. Pada perubahan eksternal itu meliputi bertambahnya tinggi badan, lingkar tubuh, perbandingan antara ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Kemudian perubahan yang kedua yaitu perubahan internal. Contohnya pada sistem pencernaan, perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa, usus bertambah berat, dan kerongkongan bertambah panjang.
Semoga video pembelajaran dengan materi pertumbuhan fisik remaja dan ciri-ciri perkembangannya yang dijelaskan oleh saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.